Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Konsngading. Kali ini kita akan membahas key binding atau shortcut penting pada nvim yang berkonfig nvchat kemarin yang kita setting. Framework nvim untuk produktivitas maksimal tentunya. Maaf kali ini agar layout videonya enak dilihat, saya kan recording menggunakan laptop, namun kalian yang menggunakan Termux gak perlu bingung karena tetap menggunakan Neovim dan menggunakan config nvchat dong. Jadi kita akan belajar shortcut dasar yang perlu kita pahami agar lebih mempermudah kita ke depannya. Mungkin emang agak susah membiasakan diri menggunakan shortcut, tapi tenang, sebenarnya shortcut itu mempermudah kita banget untuk kedepannya. Ya, kita mulai dulu lah. Sulit apa enggak ya, mungkin sulit di awal. Kita coba dulu untuk membuat folder. Ingat gak kemarin untuk membuat folder? Caranya mkdir tipo mkdir test shortcut. Mkdir test shortcut. Ingat-ingat tuh. Mkdir, mk berarti kan Mac membuat directory. Mkdir berarti membuat directory atau membuat folder. Terus kita masuk ke folder yang kita buat, kita menggunakan cd test shortcut. Kita kalau mau lihat, kan kita sudah masuk ke folder yang kita buat tadi. Jadi kalau mau lihat apa yang ada di dalam folder, kita menggunakan ls karena belum membuat apa-apa, jadi di sini tidak menampilkan apa-apa. Langsung kita buka aja nvim-nya. Nvim. Jadi pertama kan kalau kita ngoding itu pasti membuat file kan. Pertama kita buat file. Caranya kita Ctrl N dulu. Ctrl N buat membuka nvim tree atau buffer tree. Buffer tree itu yang manage folder, file, ya gitu-gitulah. Buat rename file, delete dan lain-lain. Edit juga bisa. Kalau mau buat ini file, awal dulu Ctrl N, Ctrl N, terus A. Ingat A. Habis Ctrl N, pastiin di mode normal. Kalau di mode insert atau visual dan lain-lain, kalian Ctrl N nggak bakalan bisa kebuka nvim tree-nya. Jadi ketika kebuka nvim tree-nya, kalian pencet A. Kan sudah nih ada /media/cortex new volume test shortcut itu folder kita. Terus kita habis slash itu kita mau buat file apa, contohnya tes file 1, jangan tes, langsung aja file 1 gini. Atau kalau kalian mau buat file py format buat Python, py, go atau JS atau HTML lah. Ya di sini kita pakai yang default biasa aja, atau txt deh, txt, enter. Ctrl N kalau mau nutup buffernya lagi, Ctrl N buat membuka nvim tree. Pastiin di mode normal. Jangan lupa, ini penting banget, lihat terus modenya, soalnya kalau mau apa-apa di nvchat atau neovim yang berkonfig nvchat itu harus di mode normal. Kalau kalian mode insert itu ya nanti belum ke situ. Kita belajar yang mode normal dulu. Kita A lagi, kita buat file test 2, coba file 2 biar gampang ingat. Txt, kita buat lagi, coba A,
apa ya, contoh.py gitu kan, contoh.py atau Python py, bentar di Python lagi contohku. Dan kalau mau rename nama file itu kita bisa pakai rename. Ini kan file 2, kita mau coba edit file 2, rename file 2, rename 1 lah. Bentar. Ini kalau mau rename, ini file 1 kita rename juga, kita rename 2. Ini kan jadi udah bisa lah. Terus kalau ada yang tanya, terus bagaimana kalau kita mau ngedelete mudah. Kalau rename, kalau kalian susah ingetnya itu kan shortcutnya kan, ketika nvim3 di mode buffernya di nvim3 atau buffer3, kalian inget-inget aja ini untuk edit nama, bukan edit filenya loh, edit nama file. Jadi kalau ngedelete itu ya D. Jadi D, pilih file yang mau di delete. Contoh apa, rename 2.txt ini kita delete, pakainya D, terus Y, enter, udah delete. Dan di sini ya udah paham lah. Terus kita coba membuat folder sama, shortcutnya sama, membuat file, tapi penulisannya itu agak beda. Jadi begini, kita pencet A lagi, klik A, terus kita ketik nama folder 1 barat misal. Terus kalau folder 1 doang kayak gini, kita enter coba ya, jadinya file. Padahal kita kan maunya mau buat ini, mau buat folder, tapi jadinya file. Terus bagaimana kita membuat folder di nvim? Kita delete dulu. Kita pakainya shortcutnya A, sama kayak membuat file, cuman di belakang itu kasih slash garis miring. Jadi gini, folder, terus kasih garis miring kayak gini. Kalau nggak dikasih jadinya file. Folder 1, coba enter, kan udah jadi foldernya. Kalau mau hapus apa, folder sama, pakainya dihapus. Kita buat lagi kan, 1/. Terus pertanyaan kayak gini contoh, kalau mau buat file di dalam folder, kita arahin dulu kursornya ke folder yang mau kita buat file di dalam foldernya. Maaf, kita fokusin dulu ke folder, kita A lagi, file apa ya, isi folder kayak gini, enter, kan udah jadi dalam folder. Kita mau isi file yang ini, rename 1.txt, kita kan sudah di Ctrl N di buffer3, kita fokusin ke filenya, enter, Ctrl N untuk sembunyiin. Terus kalau mau insert atau isi filenya itu pakainya kan insert atau masukkan insert I, kita pakai shortcut
I pada keyboard atau ya I lah, masa pada meja emang ada I pada keyboard I, terus kita harus di mode insert kalau mau insert file, insert text. Halo, ini contoh insert text, rename text pada file rename 1. Nah, gini. Ini kan posisi di mode insert kan. Terus bagaimana kita mau kembali ke mode normal? Kita harus di mode normal kalau mau save, soalnya kita pencet escape atau ESC. Terus bagaimana? Ini kan masih ada hijau-hijaunya. Ini tandanya masih ada yang belum di save. Hasil kita insert tadi, kita Ctrl S atau Ctrl+S, Ctrl S. Terus kalau mau nutup ini kan sudah berat, kita buka lagi file apa ya, contoh.py ini kan, Ctrl N, kita insert lagi apa ya, contoh buat gini, nggak usah ribet, kita print aja hello world. Harus habis insert harus di mode normal, Ctrl S. Kalau mau pindah lagi ke file rename, ini kan kita di file contoh.py kan, kita bisa pakai tombol tab, masuk ke rename, masuk ke contoh, masuk ke isi folder, file isi folder, tab. Ini kan sudah ke save semua. Kalau mau close filenya gimana? Close file itu gini, kalian harus di mode normal dulu, terus leader X, leader itu spasi kalau kalian bingung, leader X spasi X. Bentar, kalau kalian ya lupa lah pas ngoding, lupa itu ada shortcut buat lihat cheat sheet shortcut di NVIDIA. Caranya itu di mode normal, leader CH. Nanti di sini banyak banget. Berat kan kalian pas ngoding lupa, ya udah pernah pakai cuman lupa, kalian bisa baca di sini. Ini contohnya save file, Ctrl S. C itu kontrol kan, kontrol. Kalau ini bacanya kontrol. Leader itu spasi. Apalagi ya yang bingungin. Leader udah paham. S untuk shift. Kalau di Termux itu belum ada, secara default belum ada shift. Mungkin kapan-kapan ku kasih tutor buat nambahin tombol shift pada Termux. Ini soalnya jadwalku agak padat, jadi belum ada waktu lah buat ini. Untuk keluarnya sama, kita pakainya leader X atau spasi X. Kalau mau baca tadi di leader CH cheat sheet. Terus Ctrl N kan buat ini buka nvim 3. Ibarat kita sudah di file rename 1.txt. Ctrl N,
Ibarat kita nggak mau nutup lah, nggak mau nutup nvim tree-nya biar kelihatan kayak gitu, soalnya lebih mudah. Terus gimana caranya loncat ke nvim tree-nya, buffer tree-nya? Itu caranya kayak gini, di mode normal, terus leader E atau spasi E. Spasi E, jadi kursornya di nvim tree. Kalau mau balik lagi ke isi file rename.txt kursornya, kita pilih filenya aja. Kayak gini. Simple inilah. Contoh, kita mau buka file isi folder. Spasi E, pilih isi folder, si file isi folder, ntar kita isi deh. Ini isi ini file folder 1. Jadi pembelajaran kita langsung di kasus saja, biar gak bingung materi-materi. Ya belum tentu kita gunain juga kalau materi doang. Kalau langsung praktek kayak gini kan enak, jadi tahu studi kasus pas kapan kita pakai pakai shortcut itu. Ini kan sudah di mode normal, kita masuk ke materi insert. Kita buat folder aja, materi insert, kita kasih slash a, kita buat file aja, contoh contoh 1 .py. Bentar, kita mau belajar di mode insert. Jadi apa aja sih yang berguna banget di mode insert? Contoh ini, contoh menghapus satu line atau satu baris. Line itu tulisannya gimana? Kayaknya kayak gini. Kalau salah nanti dikoreksi ya. Kita escape di mode normal, kita save, Ctrl S. Caranya best practice untuk hapus satu baris itu gimana? Caranya simple banget, tinggal BCC. Kok nggak bisa? Bentar, salah. Maaf komandan, salah. Leader CC. Ingat gak? Harus di mode, kita ulang. Print, contoh hapus line, satu line untuk satu baris. Kita save, escape, Ctrl S. Kita mau hapus ini satu baris ini kan. Caranya pakai leader CC. Sesimpel itu nvim. Kalau mau multiline, best practice-nya bagaimana? Halo, ini line 1. Halo, ini line 2. Halo, ini line 3. Kita save, Ctrl S. Kita mau
hapus semuanya. Jadi pakainya kita masuk mode visual dulu buat seleksi. Mode visual itu untuk seleksi, ya simpelnya kayak gitulah. Caranya masuk mode visual itu pakainya V. Terus kita seleksi. Kalau mau hapus kita pakainya D atau drop. D itu emang drop, cuman dia secara tidak langsung juga ngekat. Jadi kayak gimana ya, kita bisa paste lagi. Emang itu gunanya buat menghapus juga, cuman bisa dipaste. Jadi drop itu kayak cut lah, kalau gampangnya, biar gak pusing. Kalau mau ngepaste di mode normal kan, mode normal tadi kan drop kan seakan-akan ngekat kan, ya emang ngekat sih di balik layar. Dia ngekat motong ini tadi 3 teks line, tadi 3 line. Kita paste aja pakainya P. Di mode normal kita P untuk paste. P kan balik lagi. Kalau mau nge-copy gimana, sama juga, kita seleksi, kita Y, pakainya yang YANK, yang itu bahasa apa, bahasa lupa, Romawi atau Yunani, nggak tahu lah, bodo amat, tinggal pakai juga. Kayak pakainya Y atau yang Y untuk copy ini, terus kita paste bawahnya kan, P, paste P tadian, kita paste lagi P, terus save, Ctrl S. Terus apa lagi, oh ini kalau mau ngekomen, berat mau komen sementara ini biar gak ke eksekusi program ketika kita run atau kita jalankan, kita seleksi. Kalau mau multiline buat ngekomen itu pakainya leader slash, leader garis miring, bentar, leader garis miring. Kalau mau uncomment atau uncomment, cara bacanya uncomment lah. Tak view lagi, seleksi, kita leader slash lagi, Ctrl S. Jangan lupa Ctrl S, soalnya nggak ada save otomatis di sini. Mungkin ada tapi akunya nggak tahu. Terus ibarat kita mau komen satu baris doang, kalau gitu kan kayak repot lah, harus masuk mode visual dulu, seleksi. Kalau satu line doang kan ribet banget lah menurutku. Kita pakainya GCC satu line doang, pakai lagi GCC, bersamaan, cepet maksudnya, nggak bersamaan juga, maksudnya cepet gitu loh. GCC buat ini GCC, Ctrl S, Ctrl N untuk itu, Ctrl N buat buka buffer, A buat bikin file, D untuk drop, delete. Kalau di NVMe 3 buffernya itu D kan buat delete, untuk edit namanya, nama filenya. Terus tadi yang kita pelajarin itu comment, uncomment, drop buat nyekat, Y untuk yang atau copy, P untuk paste. Ingat, apa-apa kalau mau gunain shortcut itu harus di mode normal. Ingat banget, kalau mau nutup close file yang kita ibarat ini kan, kita kan
buat contoh ini, contoh 1.py kan, kita masih di file ini, kita mau close, pakainya reader X, kita Ctrl N lagi buat ini contoh. Kita kan sudah ngoding nih buat print halo ini kan, bagaimana kita cara eksekusinya. Jadi kita bisa panggil terminal di nvim. Caranya gimana? Caranya alt h untuk horizontal, alt v untuk vertikal. Langsung contoh aja, alt h ini alt h buat terminal horizontal, kita jalanin dulu. Tahun 3 tadi di mana ls, oh di luar, Python 3 contoh.py. Oh salah, tipe contoh.py. Hello world, bentar, ada yang salah nih. Kita ada di file mana sih? Oh sorry, kita ada di folder materi insert. Ctrl N, LTH, kita masuk dulu ke materi insert, ke folder materi insert. Ingat gak cara masuk ke folder? Kita cd materi insert, ls buat lihat foldernya, isi folder, kita jalanin. Tahun contoh 1.py. Bentar, ini berhasil kan? LTH. Terus kita juga bisa gini loh, ini keren menurutku, LTI buat terminal floating. Ini juga sama, terminal layaknya terminal ls di materi, kita jalan aja yang tadi ls Python 3 atau Python, tapi biasanya pakainya Python 3 biar lebih spesifik. Contoh 1.py. Kalau kalian nggak bisa pakai Python doang kayak gini, kalian tambahin Python 3 kayak gini, aman. Atau LTI, lupa, buat nutup terminalnya juga sama, LTI untuk buka tutup si terminal, LTH buat buka tutup juga, LTV buat tutup buka juga. Jarang sih aku pakai yang mode virtual terminalnya. Ya ini aja udah cukup sih, udah siap lah masuk materi codingannya. Ya sekian ini dulu, kasih tugas deh kalian buat file dengan 5 isi file. Kalian buat satu folder, sama ini buat 10 folder, buat 10 folder. Gini. Tugas kalian buat satu folder dengan file dengan isi file 10. Kalian buat dulu filenya 10, yang 3 kalian edit namanya, yang 5 kalian hapus, yang 2 isi harus ada materi yang kita pakai tadi, insert, nge-copy yang atau copy harus ada, kalian harus delete sesuatu, teks bebas lah, penting satu folder isinya 10 file,
3-nya namanya diedit, yang 5 di delete buat latihan juga kan. Kalau nemu error atau apalah kesulitan yang ya mungkin kelalaian saya buat penyampaian tadi pas kita belajar bareng, bisa hantam kolom komentar nanti. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.